Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini saya mencoba memberikan tips untuk mempermudah di sitasi pada saat membuat tinjauan pustaka di bab 2. Yang dilakukan pertama adalah buka dulu Google Scholar. Jadi www.scholar.google.com. Dengan membuka ini kita akan dapat mendapatkan jurnal-jurnal yang akan kita sitasi. Yang kedua, misalnya kita sudah bisa menemukan judul jurnalnya, bisa juga kita mencoba mencari siapa pengarangnya atau yang menulisnya. Kita coba dengan nama saya. Di sini nampak ada nama saya yang kemudian nanti dia akan keluar beberapa jurnal yang akan kita ambil. Misalnya kita ambil tentang Student Perception of Common Rooms in the Arut Tauhid Tahfiz Islamic Boarding School tahun 2020. Ada dua cara. Yang pertama, kita klik kanan opening new tab, dia nanti bisa mendownload dari situs yang sudah dipublish. Misalnya seperti ini, PDF from Atlantis Press. Diklik, nanti jurnal ini akan terdownload. Setelah jurnal ini di-download, maka kita akan dapatkan satu jurnal. Lalu untuk merapikan file ini dimasukkan ke folder. Misalnya kita masukkan folder di Dropbox atau bisa juga OneDrive atau di drive yang komputer. Saya sudah membuat folder My Citation, kemudian di paste. Setelah paste di sini, kita bisa merubah judulnya, misalnya Student Perception. Lalu nanti kita buka Mendeley. Pada saat di Mendeley itu pun sama, buat folder-folder yang masing-masing dia akan memiliki tema-tema tertentu. Misalnya tentang pondok pesantren atau tentang kita masuk ke Ponpes. Cara yang paling gampang adalah mendrag judul atau PDF ini dari drive, kemudian kita masuk ke Mendeley. Kita telah berhasil memasukkan Mendeley ini di jurnal ke Mendeley. Selanjutnya kita buka file Word atau berkas tinjauan pustaka yang telah dibuat. Pada saat Anda membuat, langkahnya sama seperti yang biasa kita lakukan. Baca dulu literaturnya seperti ini, dibaca, kemudian ambil beberapa paragraf atau satu paragraf yang kemudian bisa dipakai di dalam tinjauan pustaka yang kita ambil. Misalnya kita akan mengambil misalnya ketik misalnya penting untuk memperhatikan standar perancangan area common room di pondok pesantren. Lalu bagaimana mensitasinya? Setelah kita menuliskan hasil rangkuman review dari jurnal, masuk ke reference, kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley, lalu klik pada bagian judul yang sudah kita ambil, lalu kita cite di sini. Setelah riset nanti muncul siapa penulis dan tahunnya. Ini adalah cara pertama. Cara yang kedua, misalnya
kita akan ke Google Scholar. Kita kembali ke Google Scholar. Ada banyak judul nantinya, ya, misal seperti ini, tentang misalnya common room. Oke, setelah common room ini, nanti misalnya kita mau mengambil citasi yang ini tanpa harus membacanya dulu. Misalnya kita buka dulu file yang ini ya, file PDF-nya, kemudian di download. Kita ambil foldernya di research, kemudian my station, ambil. Setelah itu kita buka filenya. Setelah kita baca bla 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 dan sekian, setelah dibaca, oke, kita bisa menyimpulkan. Nanti balik ke file Word, juga telah dibahas oleh sebutkan pengarang, nanti buat deskripsi penjelasannya. Lalu kembali, karena itu tadi yang sebelumnya belum kita citasi, caranya kembali ke ini kita tutup, kembali ke Google Scholar. Di sini ada tanda petik 2 tentang judulnya tadi, tentang akustik pada common room. Klik di site yang tanda petik, lalu buka di Refman. Ini adalah list dari citasinya. Dia akan mendownload citasi tanpa harus memasukkan PDF-nya ke Mendeley. Kita buka hasil downloadan RIS-nya. File RIS ini adalah file citasi dari jurnal yang tadi. Kita bisa ubah judulnya supaya ingat, misalnya tentang akustik common room. Setelah kita ubah, kita rapikan supaya tidak lupa menaruh filenya. Kalau saya masukkan di Dropbox, di Research, dan My Citation. Lalu nanti dimasukkan di sini. Nah, ini sudah masuk akustik common room. Lalu kita kembali ke Mendeley, cari, kita buat sendiri foldernya, folder My Citation. Jadi kita semua citasi-citasi yang tidak memasukkan PDF. Jadi nanti di sini kelihatan kalau yang tidak memasukkan PDF, bentuk filenya di sini kosong. Kalau yang menggunakan PDF yang dimasukkan di Mendeley, ini ada gambar simbol PDF-nya. Supaya lebih ringan, karena Mendeley ini kapasitas tampungnya cuma 2 GB. Jadi supaya dia tidak berat, kita buat yang citasi tanpa memasukkan filenya. Kita masukkan caranya import, kemudian Research Information System yang sudah kita download di file yang di folder atau di drive yang sudah kita lakukan. Kemudian masukkan, tadi kita akan memasukkan akustik common room. Oke, seperti ini. Maka citasinya sudah masuk di Google di Mendeley. Kita kembali ke Word-nya. Di sini kita sudah meringkas tadi ya, meringkas jurnalnya di manual. Lalu kemudian masukkan di sini. Jadi juga telah dibahas oleh misalnya oleh tadi siapa pengarangnya, akustik ini Van Hout. Kita tulis oleh Van Hout, lalu masukkan insert citation, go to Mendeley, kemudian klik pada artikel Van Hout, kemudian citasi.
Oke, sudah ada dua sitasi dari satu paragraf ini, kemudian kita bisa gabungkan. Caranya di drag kedua pengarang ini, kemudian merge citation. Selanjutnya yang terakhir, nanti di bagian belakang, nanti bagaimana supaya dia bisa masuk di bagian daftar pustaka. Nanti itu setelah kita mengetik semuanya, kita masukkan misalnya di bagian bawah sini, ya, di bagian bawah sini, insert bibliografi. Oke, jadi sebelumnya itu seperti ini. Sebelumnya bibliografinya ini belum masuk, ya. Bibliografinya ini belum masuk. Saya hilangkan dulu. Nanti pada saat kita membuat ringkasan seperti ini, nah ini kalau tanda-tanda kita menggunakan Mendeley dan citasinya sudah synchronize ke Mendeley maupun di Google Scholar tadi, maka hasilnya pada saat kita mendrag itu ada abu-abunya double. Itu tandanya dia sudah synchronize. Lalu bagaimana memunculkannya? Nanti pada saat masuk ke daftar pustaka, insert bibliografi, dia akan otomatis muncul seperti ini. Oke, saya kira itu untuk membuat citasi dari jurnal yang basisnya dari Google Scholar yang kita download melalui referensi sistem citing yang ada di Google Scholar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.